Naturalisasi merupakan cara instan untuk membentuk suatu tim agar lebih kuat. Salah satunya yang pernah dilakukan oleh Singapura. Ya, berhubung memiliki keterbatasan pemain sepak bola, Singapura memilih menempuh jalur naturalisasi untuk mendongkrak prestasi. Hasilnya, tetangga Malaysia tersebut berhasil merengkuh trofi Piala AFF sebanyak 4 kali. Sebuah prestasi yang sampai saat ini gagal dilakukan oleh Indonesia. Maka dari itu, Indonesia juga tertarik untuk meniru cara dari Singapura. Namun, sayangnya gagal. Karena kebanyakan pemain naturalisasi yang dimiliki oleh Indonesia tidak mampu memberikan kontribusi maksimalnya. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, pada tahun 2010, PSSI akhirnya memperkenalkan Christian Gonzalez sebagai pemain pertama yang dinaturalisasi. Selain Gonzalez juga ada nama Irfan Bahdim. Bedanya, Bahdim tidak melalui proses naturalisasi, mengingat ia masih memiliki darah Indonesia. Dua pemain itu dipersiapkan PSSI untuk melakoni ajang Piala AFF, sebuah ajang paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Hasilnya, dua pemain itu berhasil tampil apik lewat beberapa gol yang dicetaknya. Tapi sayangnya, hal itu belum cukup untuk membawa Indonesia menjadi juara, karena di final mereka kalah saat melawan Malaysia. Gonzalez on the edge, sorry Chevy has slipped, Gonzalez pulls the trigger! Could be another goal here though. That's a great ball whipped into... And that's big glory. Gets the second man of the cherry, much better strike! One the championship. Of course, it's the first goal Indonesia has... Meski masih gagal juara Piala AFF, namun hal itu memberikan kesan positif bagi PSSI. Maka dari itu, program naturalisasi pemain kembali dilakukan. Kali ini sasarannya lebih luas lagi, yakni pemain asing yang bermain di Indonesia dan pemain keturunan yang mau membela timnas. Di antara pemain yang akhirnya berhasil dinaturalisasi adalah Greg Nokolo, Victor Igbonevo, Bio Paulin, Johnny van Bokering, hingga Otavio Dutra. Sementara pemain keturunan ada Ruben Warbanaran, Sergio Van Dijk, dan Toni Kusel. Namun sayangnya kebanyakan pemain yang dinaturalisasi tersebut gagal memberikan efek positif untuk Indonesia. Tentu ada penyebabnya. Salah satunya adalah saat PSSI terus mendapatkan masalah hingga berujung sanksi dari FIFA. Pemain-pemain yang dinaturalisasi itu nasibnya menjadi tidak jelas dan kebingungan dalam menentukan langkah. Karena sepak bola di Indonesia juga mandek akibat sanksi. Selain masalah PSSI, tentu ada beberapa alasan lain mengapa naturalisasi di Indonesia gagal. Di antara alasannya adalah sebagai berikut. Kebanyakan pemain naturalisasi sudah tua. Hal yang tidak dipikirkan oleh PSSI saat menaturalisasi pemain adalah efek jangka panjang. Ya, mereka terkesan memiliki target instan saat menaturalisasi pemain. Akibatnya, pemain-pemain tua tetap mereka paksakan untuk menjadi warga negara Indonesia. Seperti contohnya Beto Gonçalves, Otavio Dutra, Christian Gonzalez, Bio Paulin, hingga Sergio Van Dijk. Pemain-pemain itu akhirnya hanya melakoni beberapa laga bersama timnas, dan kebanyakan gagal. Mungkin hanya Gonzalez yang dapat dikatakan berhasil. Naturalisasi untuk kepentingan klub, bukan timnas. Dalam proses naturalisasi tidak semuanya diurusi oleh PSSI, karena nyatanya ada beberapa klub di Indonesia yang mengusahakan pemainnya untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu dilakukan mereka agar bisa merekrut pemain asing lagi. Jika itu terjadi, maka memungkinkan setiap klub memiliki 7 pemain rasa pemain asing. Bila dijabarkan, 3 pemain naturalisasi dan 4 pemain asing. Kasus seperti ini pernah terjadi di tim Persib saat mereka merekrut Ezra Walian, Mark Locke, dan Victor Igbonevo.
menaturalisasi pemain grade C. Pemain-pemain yang dinaturalisasi sejatinya merupakan grade C, seperti Van Boukere, Toni Kusol, dan Rafael Maitimo. Tak hanya itu, PSSI juga menaturalisasi pemain yang hanya bermain di Liga Indonesia. Maka dari itu efeknya membuat timnas menjadi sulit berkembang, meski mendapatkan tambahan kekuatan dari pemain naturalisasi. Hal yang wajar, karena pemain yang dinaturalisasi kualitasnya tak jauh dengan pemain lokal. Shin Tae-yong bertindak dan mengubah sistem naturalisasi. Saat kegagalan demi kegagalan terus terjadi, Shin Tae-yong datang untuk mencoba menyelesaikan masalah yang selama ini dialami oleh timnas. Maka dari itu ia mengubah sistem naturalisasi untuk Indonesia. Bahkan sistem yang dilakukan Shin Tae-yong dapat dianggap bukan naturalisasi, mengingat pemain yang diincar masih memiliki darah Indonesia. Selain itu, ia juga mengedepankan pemain muda agar bisa menjadi langkah jangka panjang bagi timnas Indonesia. Contoh pemain yang dianggap berhasil adalah Elkan Bagot dan Jordi Amat, di mana dua pemain itu langsung menjadi andalan timnas di sektor belakang. Jadi itulah alasan mengapa naturalisasi pemain di Indonesia banyak yang gagal. Semoga kedepannya PSSI mau belajar agar rencana-rencana yang mereka lakukan tidak mengalami kegagalan lagi.